Bentar ya, bentar. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat semuanya ya atas pemberitaan-pemberitaan yang sangat luar biasa. Saya diam itu bukan berarti tidak berikhtiar, ya. Saya tetap berusaha. Kronologis dari awal, ketika kejadian pertama ada sesuatu hal, itu saya sudah mengajak dia untuk duduk bareng lah. Gitu. Ketika dia pamit dari rumah ya, minta duduk bareng, ayolah kita obrolin dulu, kenapa harus pamit dulu dan lain-lain. Mungkin karena dia masih muda, mungkin terus emosi lah ya, emosi yang akhirnya ya dia dengan sendirinya pergi, terus terjadilah pemberitaan yang begitu hebatnya lah ya. Gitu. Artinya di sini juga saya juga bukan berarti diam dan tidak mau diwawancara, mohon maaf buat semuanya. Tapi saya juga banyak beban di sini ya. Banyak bebannya ketika pemberitaan ini muncul, saya harus mengklarifikasi dan ngasih tahu kepada keluarga saya. Anak-anak saya juga nonton, terus saudara-saudara saya, teman-teman saya, sampai Kang Diki Chandra telepon saya dan yang lain-lain. Dan saya mencoba untuk meredam hal itu. Jadi makanya saya nggak terlalu banyak berbicara di media. Terlepas itu saya masih komunikasi sama istri saya, karena masih istri saya. Tapi masalahnya di sini tuh ya saya banyak dipertanyakan sama saudara-saudara, anak-anak, terus teman-teman dan yang lain-lain dengan pemberitaan yang ya ini itulah ya. Mungkin lebih ke ya nggak tahu lah saya juga lah. Nah, saya mencoba untuk jangan sampai ini makin membesar gitu, supaya saya juga bisa meredam saudara-saudara semuanya lah gitu, teman-teman dekat semua lah, pokoknya intinya itu. Jadi saya sangat berat sekali untuk berkomentar dulu gitu. Nah mungkin ini saat ini saya diam itu bukan berarti saya tidak ikhtiar, saya tetap usaha, dan beban saya saat ini yaitu meredam keluarga gitu kan, anak-anak dan yang lain-lain. Yang jelas mungkin ini adalah sebuah kesalahan di mana saya pribadi sebagai kepala rumah tangga lah ya, meminta maaf atas semuanya. Mungkin yang terjadi juga tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya saya memaklumi lah, karena Natali ya masih emosinya juga masih labil lah mungkin ya. Mungkin dia kaget sebagai istri, karena dia belum pernah merasakan menikah ya, berumah tangga. Mungkin terbawa lah, jadi berasanya dia masih pacaran lah ya. Kalau yang masih pacaran itu kan pasti mengekspresikannya itu ke sesuatu hal yang ya seperti ini gitu. Ya mudah-mudahan aja ini menjadi pelajaran lah ya buat Natali, buat saya juga. Kalau mau menyalahkan semuanya ya ini udah salah saya lah, karena apapun itu imam yang harus mempertanggungjawabkan semuanya. Pak Hotma melihat sampai 1 minggu kalau Ibu Desire tidak mencabut kuasa Hotman Paris dan dia tidak mau meminta maaf, maka hari Senin ya saya akan membuat LP ke Polda Metro. Berhak memecat saya itu hanya klien. Saya tidak akan pernah mundur disuruh siapapun. Oke? Saya ditantang untuk berperkara hukum, saya ladeni. Karena coba Anda perhatikan kasusnya ini. Ada enggak satu kata pun dari mulut saya yang melanggar etika? Anda lihat videonya kan? Tidak ada. Yang pertama kali saat Desi datang ke gerbang rumahnya, saya kan nggak ada. Desi yang membuka kasusnya ke publik. Tanggal 7 Februari, saya diusir secara tiba-tiba oleh Bapak HS. Saya juga nggak tahu penyebabnya apa, pokoknya diusir dengan mengatakan, saya tidak mau lihat muka kamu lagi di sini dan barang-barang kamu
kamu tidak punya hak di sini, kamu silakan keluar dari sini tanpa kamu bawa, maksudnya saya tidak akan, kamu tidak punya hak apa-apa lagi di sini gitu. Jangan dibilang Pak Hotma mengusir Bu Desi, salah. Bu Desi lah yang cari gara-gara di sini, ya. Dia lari ke Hotman Paris, dia beberkan keluarganya seperti apa, yang wujudnya nanti Pak Hotman Paris akan tinggalkan Bu Desi. Akhirnya urusan nggak selesai, malunya kemana-mana, Bu Desi yang ngegantung nanti, ke kiri enggak, ke kanan enggak. Kembalilah kamu Bu Desi. Ya, jangan kamu bersekutu dengan Hotman Paris yang hanya mau merusak, membuka aib keluarga. Hotman masih sayang, bener. Dia kalau curhat sama saya, dia masih sayang sama Bu Desi. Ya. Cuman Bu Desi mungkin udah nggak sayang sama Hotman. Kenapa? Something, ada seseorang mungkin yang menunggu Desire. Namanya lagi berantem memuncak, ya berpisah dulu, ya oke. Habis itu kan saling kangen lagi. Bu Desire datanglah ke Pak Hotma, cium tangannya. Selesai itu persoalan. Rujuk kembali. Oh iya, sempat pas lagi libur kerja kita sempat sahur bareng. Tapi jarang banget, dari udah berapa hari puasa, udah 2 minggu puasa, cuma 2 kali saya libur. Sekali saya sahur di rumah, sekali di rumah Dede gitu. Sisanya lebih banyak ngabisin waktu di lokasi. Ya pastilah lagi. Tapi memang kita jarang ada waktu bareng. Kita lebih sering bareng itu pas kerja bareng gitu. Jadi sambilan kerja bareng sambil ketemu me time gitu. Ya belum sampai ke sana sih, belum ada persiapan apa-apa. Kita mah jalanin aja segala sesuatunya. Ya mudah-mudahan ya niat baik, semoga dipermudah lah apapun itu niatnya. Di podcast iya buat Aku belum lihat. Nanti kalau aku udah lihat baru. Ya. ya katanya kan Iki, mohon maaf Katanya. Kang. Ya udah, kalau katanya. Iki yang ngomong kan. Ya katanya, kata siapa? Iki. Berarti tanyanya sama Iki. Ya, Iya kan katanya nggak tahu Loh, soal itu katanya. ya itu kan urusan pribadinya dia. Oh. Iya dong. Tapi Iki bilang katanya memang sudah bandel sejak SMP dia Bener bilang. nggak sih, Kang? Kan di podcast aku juga ngobrol dia. Curhat. Apa ya? Sesuatu hal yang tidak tahu dia omongin sama bapaknya. So, Kang, reaksinya gimana nih? Pas Aku nggak bereaksi, ya biasa aja. Kan makanya tuh dia ada di Sure Channel kan. Nah ada tuh saya ngobrol sama Iki. Nah di situ ada komplit semuanya. Gitu. Jadi kalau yang lain-lain nanti ada komentar-komentar yang lain, itu yang hoax. Yang asli itu di Sulpot. Kalian tahu kan Sulpot? Nah tuh, ya di situ pokoknya di situ. Ya. agama Ya kan ada pelajarannya juga, ya kan. Kita sebagai orang tua, walaupun kita ngasih tahu juga kan ibaratnya dia bisa belajar sendiri, dia bisa melihat, mendengar, ya kan? Jadi itu selebihnya ya dia yang lakuin, kita nggak bisa maksain sebagai orang tua, gitu. Ya, mungkin Anda juga sebagai orang tua sama anaknya kan menanamkan, ya kan? Iya. Aku tuh yang selalu diingat dari almarhumah sampai detik ini, sikap dan tingkah mama kepada orang sekitar, kebaikan dia ya sama orang sekitar, rasa tanggung jawab dia ketika kalau dia merangkul seseorang, itu yang sampai saat ini aku tanamkan, berusaha untuk pengen jadi kayak dia ya gitu. Selalu menebarkan kebaikan sama orang, dia tuh selalu tersenyum sama siapapun gitu. Gak pernah ngomongin orang mama tuh, maksudnya tuh ketika dihujat atau dijatuhkan sama seseorang lebih baik diam. Itu yang sedang aku pelajari, gimana caranya sikap-sikap yang seperti itu yang harus aku punya gitu. Dan tetap melanjutkan tanggung jawab mama, melanjutkan tanggung jawab mama untuk selalu menebarkan kebaikan sama orang-orang di luar sana. Ya balik lagi itu karena bagaimana orang tua mendidik ya. Karena alhamdulillah ayah sama mama tuh dari dulu sangat membebaskan anak-anaknya untuk berkarya. Saya jujur, yang membuat mendewasakan diri saya seperti ini juga bukan karena kerja keras saya doang, tapi karena sikap dan juga tingkah orang tua Iki
cara memberikan pendidikan ke Ikinya sangat luar biasa. Tidak dengan banyaknya verbal gitu, tapi mereka menggunakan dengan sikap mereka ke orang lain seperti apa. Itu yang akhirnya kerekam sama anak-anaknya. Oh begini kalau harus melakukan kebaikan, nggak harus begini, harus seperti ini A B C D. Dan menurut saya jarang sekali punya orang tua yang seperti itu, memberikan pelajaran tapi dengan langsung tindakan tindakan gitu. Ini ya, pencabutan laporannya juga sudah. Ya, pencabutan laporannya juga sudah. Bisa dilihat ini ada kesepakatan perdamaian. Ya, kesepakatan perdamaian. Ya, kemarin tanggal 23 April 2021. Dari kesepakatan perdamaian itu akhirnya menimbulkan surat perdamaian yang akhirnya disepakati oleh para pihak. Dan menurut saya di sini tidak ada menang dan kalah. Yang ada hanyalah perdamaian bersama. Karena memang tidak ada masalah yang tanpa ada solusinya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mau menyampaikan bahwa klien saya, Pak Irwan dan Ibu Zaskia, itu tidak bisa hadir karena memang ada kegiatan yang tidak bisa ditunda dan tidak bisa diwakili. Persyaratan itu saya kira adalah menjadi kesepakatan bersama, yang mana memang salah satunya terkait dengan pencabutan laporan. Saya kira itu yang paling urgent dari kesepakatan perdamaian itu. Saya juga ingin menyampaikan bahwa laporan yang dibuat di Polres Metro Jakarta Selatan sudah dilakukan pencabutan ya pada tanggal 26 April kemarin, juga karena di latar belakangi adanya perdamaian itu sendiri. Sehingga saya pikir dari rangkaian proses yang panjang ini kita sudah sepakat mengakhiri segala kesalahpahaman, mengakhiri segala permasalahan hukum. Ini ya, pencabutan laporannya juga sudah. Ya, pencabutan laporannya juga sudah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.